Apakah dipaksa itu dimaafkan? Karena kalau dipaksa untuk membunuh orang lain. Nah, kalau dia dipaksa membunuh orang lain, itu tidak boleh dilakukan. Iya. Sekarang dia dipaksa membunuh. Apa artinya terpaksa? Kalau kamu tidak membunuh, kamu dibunuh. Kan begitu misalnya. Itu terpaksa. Ya. Di sini tidak ada lebih berharga antara diri dia dengan diri orang tersebut. Tidak ada bentuk darurat di situ. Dia membunuh orang, dia dianggap membunuh. Tidak diberi maaf tentang hal tersebut. Jelas ya? Karena dia menumpahkan darah orang tanpa hak. Dia bersabar saja, dia terbunuh nggak ada masalah. Saya dulu pernah tambak udang dengan keuntungan sekali panen 300 juta. Tapi saya tidak tahu ini masuk zakat ternak atau zakat pertanian atau zakat perdagangan. Nah, dia tidak ada ya di zakat sebagai ternak. Dia tidak masuk dalam hewan ternak. Hewan ternak itu yang dizakati 3. Iya. Apa itu? Unta, sapi dengan kambing. Yang lainnya tidak ada zakatnya. Ya, dari pertanian itu hasil bumi yang dizakati, yang keluar dari bumi. Ya, adapun yang nelayan misalnya yang ngambil dari laut dan seterusnya, itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya, kecuali hasil dari yang dia jual. Ya. Nah, yang dia jual ini bisa masuk dalam perniagaan. Dia misalnya menjualnya, ada keuntungannya 300 juta. 300 juta ini tersimpan selama setahun. Maka 300 juta kena zakat. 300 jutanya bukan karena apa? Karena udangnya tadi. Tapi karena ada 300 juta itu tadi. Baik. Baik, ini ada yang tanya tentang musik. Ya. Apa hukumnya haram? Saya ada ceramah khusus ya dalam hal ini. Dan insyaAllah ta'ala suatu hari saya akan berikan ceramah khusus terkait dengan musik ini. Mungkin bagus untuk diulangi lagi. Yang jelas musik itu adalah hal yang diharamkan. Iya. Dari banyak ulama menafsirkan ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadid liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadid, ucapan yang sia-sia. Itu dari penafsiran sejumlah dari salaf ditafsirkan sebagai musik dan alat-alat apa? Musik. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir ya wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti satu kaum yang mereka akan menganggap halal berzina, sutra, khamar dan musik. Menganggap halal. Berarti tadinya dia adalah apa? Haram. Sebab yang disebut semua ini, zina, khamar, sutra, ini semuanya apa? Haram. Musik berarti ikut kepadanya. Jelas ya? Baik. Karena itu disebutkan dari sebab yang paling banyak membuat hati itu menjadi kaku, itu adalah musik. Ya. Keras, dia bisa membuat hati itu keras. Ya. Karena itu para ulama ya sangat mendalam sekali di dalam melarang di situ. Karena hati ini diperlukan pada hari kiamat. Tidak ada yang selamat kecuali kalau hatinya apa? Selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya. Selain daripada itu, seorang hamba tidak boleh menyibukkan hatinya dari Al-Quran. Jadi kalau dia kepada musik ini bisa melalaikannya dari apa? Dari Al-Quranul Karim. Baik. Apakah ipar dan sepupu bukan mahram? Apakah ipar dan sepupu adalah mahram? Jawabannya ipar itu bukan mahram. Sepupu juga bukan mahram. Iya. Kecuali kalau ada ikatan persusuan antara keduanya, sama-sama menyusu dari seorang ibu yang sama, maka itu baru ikatan mahram dari sisi persusuan. Adapun kerabat, tidak ada hubungan mahram. Bagaimana dengan ucapan mari kerjasama dalam hal yang disepakati dan berlapang dada dalam perselisihan? Itu ucapan ya masyhur. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna alaihi. Ini kaidah batil. Iya. Adalah kaidah batil. Diterangkan kebatilannya dalam banyak buku. Salah satunya ada buku ditulis oleh salah seorang ulama Kuwait namanya Syekh Hamad
bin Al-Uthman diberi kata pengantar oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu bagus menjelaskan kebatilan kaidah ini dari berbagai sisi. Iya. Nah, ini kaidah dia pakai untuk mereka saja. Ya. Jadi kalau mereka dikritik oleh ahli sunnah, dia bilang begitu. Kita dalam hal yang bersepakat. Kita saling memaafkan. Apa kita bekerja sama. Kita berbeda, kita saling berselisih. Ya, kalau dia dikritik oleh ahli sunnah. Tapi kalau mereka mengkritik ahli sunnah tidak ada ampun. Ya, tidak ada kaidah ini. Nanti kamu harus jatuh. Boleh kamu makan makanan hasil perayaan ahlul bid'ah? Ya, sebagian ulama ada yang tidak membolehkan. Melihat kepada dasarnya itu diletakkan bukan pada hal yang disyariatkan. Dan sebagian ulama ada yang merinci makanan itu apa. Dan kalau dia selain sembelihan tidak ada masalah karena asalnya halal. Kalau dia sembelihan maka sepanjang disembelih dengan menyebut nama Allah tidak dipermasalahkan. Iya. Tapi saya sendiri yang saya jalani dalam hal ini itu bab saddud dari'ah, ditutup pintu ini. Seorang jangan menerima dari hal-hal yang seperti ini. Ya. Itu lebih bagus dan lebih aman baginya. Bagaimana hukum orang yang mengaku bisa melihat wujud jin? Ini kadang sering ada orang-orang yang bilang dia punya indera keenam. Ya. Ini biasanya yang mengaku bisa melihat jin apa segala macam. Itu salah satu dari dua orang. Apakah dia adalah orang yang kesurupan? Ya. Biasanya orang yang kesurupan seperti itu. Dia kesurupan atau sering terganggu oleh jin. Jin menampakkan diri kepadanya, mengganggunya. Ya. Atau dia adalah seorang dukun, ya, punya hubungan dengan jin. Jelas ya? Kalau mengatakan indera keenam, ya, ini adalah hal yang apa? Ya, bahasa yang dipakai oleh sebagian orang saja untuk memperbagus sesuatu. Nah, tidak ada sahabat itu dikatakan punya indera keenam. Ya, orang-orang yang sangat soleh, sangat baik dan seterusnya. Buku apa yang bagus dibaca oleh kami tentang tauhid dan tagut? Ini sudah ada buku-buku yang dikaji ya dalam pembahasan ini. Nah, ada yang baca-baca sendiri di dalam. Seorang belajar dari guru. Ini baca-baca sendiri yang bikin banyak masalah. Iya. Senang baca sendiri, cuma baca di internet, baca artikel. Akhirnya keluar dengan pemahaman sendiri. Tidak ada yang mendahului ya. Ya. Seorang perlu belajar diambil dari guru. Bunga bank 18 rupiah, apakah terhitung riba? Kalau bunga bermana riba, jangankan 18 rupiah, 1 rupiah saya tidak boleh. Iya. Riba itu tidak dibolehkan sedikit maupun banyak. Apakah setiap manusia bisa menjadi wali Allah? Ya, jawabannya ya, setiap mukmin dan mukminah itu bisa menjadi wali Allah. Itu tadi syaratnya. Sudah disebutkan 3 ayat. Itu penjelasan syarat-syarat wali Allah dan ketentuannya. Apa pendapat Ustadz tentang lembaga Ihya Al-Turat? Apa benar lembaga tersebut menyalurkan dananya karena ada kepentingan? Kalau yang ditanyakan Ihya Al-Turat yang berada di Kuwait, ini lembaga tidak ada yang meragukannya bahwa dia adalah lembaga hizbiyah yang mereka menyuruhkan di dalamnya berbagai penyelisihan syariat dan telah diingatkan tentang bahaya hizbiyah dari Ihya Al-Turat ini oleh banyak ulama kita di masa ini. Iya. Baik. Terkait dengan masalah penyaluran dana, itu banyak orang-orang yang menyalurkan dana. Dia punya kepentingan dari hizbiyah dan seterusnya. Dia pakai penyaluran dana kaum muslimin sebagai tunggangan di situ. Apalagi mereka ini sudah masuk di dalam daftar hitam karena banyak menyalurkan kepada pihak-pihak yang ditengarai sebagai orang-orang yang mengadakan peledakan, pengoboman dan sebagainya, orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri. Iya.
Apakah termasuk telah keluar dari Islam orang yang mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak boleh berdiri negara agama? Hal ini terlarang seperti terlarangnya komunis. Ini contoh di antara yang berlebihan di dalam memahami apa? Pancasila. Pancasila itu kan kesepakatan. Ya. Kesepakatan namanya kesepakatan. Kalau mereka sepakat lagi untuk berubah, kenapa tidak berubah? Kenapa tidak berubah? Jelas ya? Tapi kalau dia dibahasakan sebagai bahasa tetap tidak bisa berubah, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dia cuman kesepakatan dari manusia. Ya, karena itu dari sini pentingnya dakwah ilallah. Dibuat manusia ini memahami agama. Dibuat mereka kenal terhadap agama Islam. Dengan sendirinya mereka akan ridha Islam sebagai apa? Sebagai hukum. Begitu tahapannya. Iya. Baik.